Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam program berlian Kantor Agama Kota Banda Aceh. Dalam sesi ini, mari kita fokuskan perhatian kita pada apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, yang telah kita jalani selama ini, selama Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Pemirsa berlian yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada kita puasa, itu salah satu tanda bahwa Allah masih menyayangi kita, masih memperhatikan diri kita, masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena tentu kita pahami bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah untuk kemaslahatan akhirat kita dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebenarnya puasa itu dapat membentuk kepribadian yang lebih bagus dari saat sebelum kita melaksanakan puasa. Artinya orang yang telah melaksanakan puasa itu harus lebih bagus kepribadiannya setelah dia berpuasa, kepribadian yang baru, yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Lebih dermawan misalkan, lebih senang dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat misalkan, lebih mampu menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu semuanya adalah nilai-nilai yang dihasilkan dalam bentuk perubahan perilaku kita oleh puasa itu sendiri. Makanya apabila kita memandang bahwa puasa ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita dekat dengan Allah, ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, "Man lam yuqbil ilallah binulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasil ittihad." Sesiapa yang tidak dekat dengan Allah dengan cara kelembutan yang Allah berikan kepada kita, atau melalui kelembutan dan kasih sayang Allah kepada kita, maka orang tersebut akan Allah coba dengan rantai cobaan agar ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya muliakan, ketika Allah mengatakan bahwa man lam yuqbil ilallah, ketika Ibnu Athaillah mengatakan bahwa man lam yuqbil ilallah, barang siapa yang tidak dekat dengan Allah, bimulatafatil ihsan, yaitu dengan kelembutan dan kasih sayang Allah, quyida ilahi, maka Allah akan tarik orang tersebut kepadanya bisalasil imtihan, dengan rantai cobaan. Apa kelembutan dan kasih sayang Allah? Salah satu kasih sayang Allah dan kelembutannya itu adalah dikasih kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itu kelembutannya Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Karena dalam ayat disebutkan bahwa qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu harus membahagiakan kamu. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apa yang kamu kumpulkan. Itu Allah berkata seperti itu. Qul, katakanlah bahwa dengan karunia Allah. Jadi karunia Allah itu adalah berupa iman dan amal saleh. Maka itu karunia. Nah, ketika kita mampu melaksanakan amal dan amal saleh, berarti kita telah Allah tarik kita dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dengan cara itu kita nggak dekat dengan Allah, barulah diancam kita. Quyida ilaihi. Jadi menurut Ibnu Athaillah, sekarang ini ancaman Allah, quyida ilaihi bisalasil imtihan. Maka dia akan dicoba orang tersebut
dengan berbagai cobaan agar dia dekat dengan Allah. Banyak kita saksikan bahwa ketika dikasih musibah oleh Allah, baru ya Allah, tolonglah ya Allah. Baru seperti itu. Padahal sebenarnya ya Allah itu, panggilan kepada ya Allah itu di saat kita tanpa musibah. Coba bisa enggak? Coba enggak dekat dengan Allah. Coba enggak, kenapa kita tidak berzikir kepada Allah, bermunajah kepada Allah sebelum musibah datang misalnya. Kenapa harus menunggu musibah seperti itu? Banyak orang yang berdoa setelah musibah datang. Tapi orang lupa berdoa kepada Allah di saat dalam keadaan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini kekeliruan. Jangan seperti itu, saudaraku. Jangan. Beribadah kepada Allah. Jangan menanti akan ditarik dengan rantai cobaan. Tapi cobalah lihat apa kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih sehat. Itu kasih sayang Allah. Dengan kesehatan itu taatlah kepada Allah. Hari ini kita puasa seperti ini. Itu kasih sayang Allah. Dengan puasa ini kita dekat dengan Allah. Jangan sampai kita disakiti dulu oleh Allah, baru dekat dengan Allah. Misalnya, ini Bapak tidak boleh makan ini, maka ini lagi. Nanti Bapak kalau makan ini akan sakit. Baru kita menahan diri di saat divonis oleh dokter, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ini sekarang jangan makan, jangan minum dalam Ramadan. Tidak juga berpuasa untuk dekat dengan Allah. Ini sangat bahaya sekali. Banyak juga saudara-saudara kita yang kita lihat, muslim-muslim yang belum berpuasa juga, sebanyak banyak juga. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia akan dicoba nanti. Karena sesungguhnya Allah tak ingin kita jauh dengannya. Kita kan makhluk. Sama seperti kita, pribadi kita misalnya. Kita membuat sesuatu yang kita senangi gitu. Kita ingin yang kita senangi tersebut jangan jauh dengan kita. Kita beli saja misalnya, suatu barang kita beli, yang barang itu kita sukai gitu. Apa yang kita inginkan? Jangan jauh barang itu dengan kita. Kalau orang suka rokok, jangan jauh rokok dengan dia. Kalau suka mainan, jangan jauh mainan dengan dia. Begitu terus, begitu terus. Allah suka, sayang kepada kita. Kalau tidak, Allah nggak ciptakan kita. Jadi Allah menciptakan kita ini karena Allah sayang kepada kita. Bukankah kita ditempatkan di rahim ibu kita? Rahim itu adalah kasih sayang. Maka di saat kita diciptakan oleh Allah, itu Allah ciptakan dengan segala kasih sayangnya. Maka ketika kita sehat, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Mata sehat, semua sehat itu kasih sayang Allah. Dengan fasilitas kasih sayang itulah kita dekat dengan Allah. Mestinya seperti itu. Jangan tunggu sampai sakit kita. Baru berzikir ketika sakit. Baru kepingin pergi ke masjid ketika sudah sakit dan sebagainya. Baru kepingin bersedekah, sudah miskin jatuh miskin. Kenapa waktu kaya enggak kita bersedekah? Bukankah kekayaan itu adalah salah satu daripada bentuk kasih sayang Allah kepada kita juga. Yang Allah inginkan bahwa dengan kasih sayang lewat harta tadi, lewat jabatan tadi, itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang punya jabatan juga, setelah punya jabatan, baru dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia ada jabatan, dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Puasa kali ini, bolehlah kita berpikir, Allah lah yang punya umur, yang memegang umur kita, yang punya kekuasaan untuk mengatur umur umat manusia ini, umur kita semuanya. Allah yang punya kuasa itu. Bolehlah saja kita berpikir bahwa kita dapat hidup lagi nanti setelah ini, dapat berjumpa lagi dengan Ramadan ke depan. Boleh saja. Tapi tidak ada kepastian. Mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Maka di hari-hari terakhir ini, ya, bermunajatlah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah dengan segala kelembutan yang Allah berikan kepada kita. Allah sangat senang sekali bahwa nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kita pergunakan nikmat itu sebagai kendaraan yang mempercepat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa berlian, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah, bertepatan pada tahun 2026. Semoga seluruh ibadah kita selama dalam Ramadan ini diterima oleh Allah, dan kembali kita ini menjadi fitrah kembali kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam fitrah itu kita saling bermaaf-maafan agar seluruh dosa-dosa di antara kita sesama manusia, dosa kita dengan orang tua kita, dosa dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, juga kita saling memaafkan
agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar dapat menerima puasa kita tanpa ada kesalahan-kesalahan yang ditinggalkan bersama dengan manusia. Artinya Allah telah hapuskan dosa kita dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dengan Allah telah Allah hapuskan, dan tinggal dosa kita sesama dengan kita dimaafkan oleh sesama kita. Demikian, terima kasih. Saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1447 Hijriah dan 2026 Miladiah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.